Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit sore di atas kota New York memerah bagai bara yang membakar cakrawala. Di tengah gedung pencakar langit, berdiri sosok pria berjas hitam, Victor Legrand, seorang miliarder sekaligus ilmuwan terkenal yang dijuluki manusia tanpa Tuhan. Di usianya yang masih 40, Victor telah menaklukkan dunia dengan teknologi, kekayaan, dan kejeniusannya. Namun di balik sorot matanya yang tajam, ada kesombongan yang lebih besar daripada seluruh kekayaannya, kesombongan karena ia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Di sebuah aula megah bernama Legrand Hall, ribuan orang memenuhi kursi. Kamera-kamera televisi berjejer, menyiarkan acara itu ke seluruh dunia. Victor naik ke panggung, menatap penonton dengan senyum penuh tantangan. Suaranya bergema melalui pengeras suara, tajam dan tegas. Lebih besar dari, hari ini, katanya, aku menantang seluruh umat manusia. Siapapun yang bisa membuktikan kepadaku bahwa Tuhan itu nyata, akan kuberikan hadiah $1 miliar. Tapi jika gagal, maka buktinya jelas, iman hanyalah ilusi bagi yang lemah. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Beberapa menatap kagum, sebagian lain terdiam dengan tatapan ngeri. Dunia seolah berhenti bernafas. Tantangan itu segera menjadi perbincangan global. Ilmuwan, filsuf, pendeta, ustaz, hingga biarawan dari berbagai negara mendaftar untuk menantang Victor. Ia menyiarkan perdebatan itu secara langsung selama berhari-hari, sebuah pertunjukan akal melawan keyakinan. Namun, satu persatu mereka tumbang. Dengan kecerdikan dan logikanya yang tajam, Victor selalu berhasil membalikkan argumen lawannya. Ia membuktikan bahwa data dan sains lebih kuat dari iman manusia yang dianggapnya lemah. Setiap kali seseorang kalah, Victor tertawa kecil dan berkata, "Lebih besar dari, aku tidak menemukan Tuhan di laboratoriumku, tidak pula di otak para agamawan. Mungkin Tuhan memang tidak pernah ada." Sementara dunia bersorak, di tempat lain, di sebuah desa kecil jauh dari gemerlap kota, seorang anak laki-laki kelas 6 SD bernama Raffi sedang duduk di lantai rumahnya yang sederhana. Di tangannya ada buku lusuh berisi catatan pelajaran agama dan coretan-coretan doa kecil yang ia tulis setiap malam sebelum tidur. Ia tidak tahu menahu soal tantangan itu, sampai suatu sore, ayahnya, seorang petani miskin, menyaksikan berita tentang Victor di televisi tua mereka. "Lihat, nak," kata sang ayah. "Orang kaya itu bilang Tuhan tidak ada." Raffi menatap layar, dan hatinya terasa panas. Entah mengapa, ia merasa harus melakukan sesuatu. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Raffi berlutut dan berdoa. "Lebih besar dari, ya Allah, aku cuma anak kecil. Aku gak punya ilmu seperti mereka. Tapi kalau Engkau benar-benar ada, tolong, izinkan aku membuktikan pada dunia bahwa Engkau nyata." Angin malam berhembus lembut, seperti menjawab doa polos itu. Dan tanpa disadari siapapun, doa seorang bocah kecil di desa terpencil itu akan segera mengguncang dunia. Pagi itu, kabut masih menyelimuti sawah-sawah di desa kecil tempat Raffi tinggal. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, matanya masih merah karena semalaman berdoa. Dengan langkah pelan, ia menatap ke arah gunung yang menjulang di kejauhan, seolah berbicara dengan langit. "Aku gak tahu harus gimana, ya Allah," bisiknya lirih, "tapi kalau Engkau ingin aku datang ke sana, tuntun langkahku." Saat itu pula, radio butut di ruang tamu mengumumkan bahwa kompetisi adu ilmu terakhir Victor Legrand akan diadakan dalam 2 hari di kota besar. Seolah alam memberi tanda, hati Raffi bergetar. Ia tahu, itu panggilannya. Tanpa berpikir panjang, Raffi meminta izin kepada orang tuanya. Ibunya menangis, menggenggam tangan kecil anaknya erat-erat. "Lebih besar dari, nak, itu jauh sekali, dan lawanmu bukan orang sembarangan." "Aku tahu, Bu, tapi kalau gak ada yang berani bicara, siapa yang akan bela nama Tuhan?"
Sang ayah menatap dalam mata anaknya, dan di sana ia tak melihat ketakutan, hanya keyakinan yang tulus. Dengan berat hati, ia mengeluarkan tabungan terakhirnya, beberapa lembar uang lusuh hasil menjual hasil panen. Pergilah, nak, kalau memang ini panggilan dari hati, ayah dan ibu ridho. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Raffi menumpang truk sayur, berjalan kaki puluhan kilometer, dan tidur di masjid pinggir jalan. Tapi setiap langkahnya ia isi dengan doa. Setiap kali lapar, ia hanya berbisik, Tuhan tidak akan biarkan hambanya kelaparan. Dan ajaibnya, selalu ada tangan-tangan baik yang datang memberi sepotong roti atau segelas air. Dunia seolah mendukung perjalanan kecilnya yang sederhana, tapi penuh makna. Setelah 2 hari perjalanan, akhirnya Raffi tiba di gerbang kota besar. Ia terpana menatap gedung-gedung tinggi, lampu yang berkelap-kelip, dan wajah-wajah asing yang sibuk mengejar waktu. Di layar raksasa gedung utama, wajah Victor terpampang dengan tulisan besar, Final CHALLENGE, God vs Science. Raffi menatap layar itu lama sekali, lalu mengepalkan tangan kecilnya. Aku tidak datang untuk menang, tapi untuk membuat dunia tahu, Tuhan itu benar-benar ada. Dengan seragam sekolah yang mulai kusam dan tas kain yang hampir sobek, Raffi melangkah menuju gedung megah tempat dunia menatap. Tak ada yang tahu, di balik tubuh kecilnya, sedang berdenyut keberanian yang akan mengubah sejarah umat manusia. Hari itu, aula megah Legrand Hall dipenuhi lautan manusia. Kamera dari berbagai negara menyorot panggung, menunggu siapa peserta terakhir yang berani menantang Victor Legrand. Pria itu berdiri gagah di atas panggung, mengenakan jas abu metalik dan senyum angkuh di wajahnya. Lampu-lampu sorot berkilauan di atas kepala, sementara wartawan berteriak-teriak memanggil namanya. Di tengah kemegahan itu, muncul sosok kecil berjalan perlahan di antara kerumunan, Raffi, bocah berseragam sekolah, dengan langkah sederhana tapi mata penuh keyakinan. Suasana yang semula riuh mendadak hening. Para penonton saling berbisik, sebagian tertawa kecil. Anak kecil ini mau apa? Ini lelucon. Ya, suara tawa dan ejekan mengiringi langkah Raffi menuju panggung. Tapi bocah itu tak menunduk sedikit pun. Ia berdiri di hadapan Victor, menatapnya tanpa gentar. Victor memandangnya dari atas ke bawah dengan senyum sinis. Lebih besar dari, kau peserta terakhir. Tanyanya setengah mengejek. Iya, Pak, nama saya Raffi, jawabnya dengan suara lembut. Dan kau mau membuktikan padaku bahwa Tuhan itu ada. Raffi mengangguk mantap, bukan untuk membuktikan pada Bapak, tapi untuk mengingatkan bahwa Tuhan tidak butuh pembuktian. Kalimat itu menggema di aula. Suara kecil, tapi menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Victor terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Lebih besar dari anak kecil, dunia ini diatur oleh logika dan bukti ilmiah. Tuhanmu tidak pernah muncul di mikroskopku, tidak pernah menjawab perhitunganku. Jadi di mana dia sekarang? Raffi tidak menjawab, ia hanya membuka tas lusuhnya, mengeluarkan sebutir nasi dan segenggam tanah. Ia meletakkannya di atas meja debat. Ini, bukti saya, katanya pelan. Penonton tertawa lagi, tapi tawa itu cepat menghilang ketika Raffi melanjutkan kalimatnya dengan tatapan penuh keyakinan. Dari butir kecil ini tumbuh kehidupan, dari tanah ini lahir makanan kita. Bapak bilang semua ini hanya kebetulan. Tapi apakah kebetulan bisa menciptakan kehidupan yang teratur, penuh kasih, dan indah? Victor menatap nasi dan tanah itu. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak tegang. Kamera menyorot ekspresinya yang berubah. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata terasa berat. Hatinya seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara tawa penonton perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang menekan. Raffi menunduk sejenak, lalu berkata dengan lirih namun tegas. Lebih besar dari, Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Mungkin Bapak tak menemukannya, bukan karena dia tak ada, tapi karena hati Bapak menutup diri. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Mata Victor bergetar. Di hadapannya berdiri anak kecil tanpa gelar, tanpa harta,
tapi dengan keberanian yang lebih besar dari seluruh penghargaan yang pernah ia miliki. Untuk pertama kalinya, Victor merasakan kekalahan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, kekalahan di hadapan iman yang tulus. Suasana aula makin mencekam. Lampu-lampu sorot kini hanya menyinari dua sosok di tengah panggung, Victor Legrand, sang miliarder sombong, dan Raffi, bocah kecil dengan tas lusuhnya. Ribuan pasang mata terpaku pada keduanya. Victor menatap Raffi tajam, mencoba mengembalikan keangkuhannya. Lebih besar dari, baiklah, anak kecil, katanya dengan nada dingin. Kalau Tuhanmu benar-benar ada, mengapa dunia penuh bencana? Mengapa anak-anak lapar? Mengapa orang baik sering menderita? Suara Victor bergema ke seluruh ruangan, disambut tepuk tangan sebagian penonton. Ia yakin kali ini sang bocah takkan mampu menjawab. Namun Raffi tetap tenang. Ia menatap Victor dengan mata teduh, lalu menjawab. Lebih besar dari, kalau Bapak membuat robot, lalu robot itu memilih merusak dirinya sendiri, apakah itu salah Bapak, atau salah robotnya? Victor terdiam. Tuhan menciptakan manusia dengan pilihan, Pak. Tapi banyak yang memilih menjauh dari kebaikan. Bencana bukan bukti Tuhan tidak ada, tapi tanda bahwa manusia lupa cara bersyukur. Seketika ruangan menjadi hening. Jawaban itu sederhana, tapi menembus lebih dalam dari semua argumen filsuf yang pernah berdebat dengan Victor. Victor menggertakkan gigi, wajahnya memerah. Lalu kalau Tuhan itu baik, katanya lagi, mengapa dia membiarkan orang seperti aku tidak percaya? Raffi menatapnya dalam-dalam, senyumnya lembut. Lebih besar dari, mungkin karena Tuhan masih sabar menunggumu kembali, Pak. Kata-kata itu seperti anak panah yang menembus dada Victor. Tak ada ejekan, tak ada kebencian, hanya ketulusan polos yang membuatnya kehilangan napas. Beberapa penonton mulai meneteskan air mata. Bahkan sebagian ilmuwan di barisan depan menunduk, merasakan getaran aneh dalam hati mereka. Untuk pertama kalinya, Victor tak lagi melihat bocah di hadapannya sebagai lawan. Ia melihat cermin kecil yang memantulkan kesombongan dirinya sendiri. Di hadapan Raffi, semua teori, angka, dan rumus yang ia banggakan tampak hampa. Suaranya parau ketika akhirnya ia berkata, lebih besar dari, aku telah menghabiskan hidup untuk mencari Tuhan di tempat yang salah. Raffi menunduk, suaranya lembut seperti doa. Tuhan tidak pernah jauh, Pak. Hanya hati kita yang berjalan terlalu jauh darinya. Sorak dan tepuk tangan bergemuruh. Tapi di tengah suara itu, Victor hanya menunduk dan meneteskan air mata pertama dalam hidupnya. Bukan karena kalah dalam adu ilmu, melainkan karena akhirnya ia menemukan sesuatu yang selama ini tak bisa dibeli dengan miliaran dolar, kedamaian hati. Tepuk tangan belum juga reda ketika Victor Legrand perlahan melepaskan mikrofonnya. Ia menatap Raffi yang berdiri di depannya dengan pandangan kosong, campuran kagum, malu, dan tak percaya. Selama ini, ia merasa bisa membeli segalanya, ilmu, kehormatan, bahkan nama di langit dunia. Tapi hari ini, di hadapan bocah kecil yang bahkan belum lulus SD, seluruh egonya runtuh seperti debu dihempas angin. Wajahnya memucat, dan suaranya bergetar saat berkata, lebih besar dari, nak, kau bukan datang untuk berdebat. Kau datang untuk menyembuhkan seseorang yang tersesat. Raffi menatap Victor dengan senyum tulus. Ia tidak sombong, tidak bangga, bahkan tidak merasa menang. Ia hanya menatap dengan mata penuh kasih, seolah seorang anak menatap ayah yang baru sadar dari mimpi buruk panjang. Victor menunduk, kedua tangannya bergetar hebat. Ia berlutut di depan bocah itu, sesuatu yang tak pernah ia lakukan kepada siapapun sepanjang hidupnya. Seluruh aula terdiam, dunia seakan berhenti berputar ketika miliarder paling sombong di bumi itu akhirnya meneteskan air mata pertamanya. Lebih besar dari, aku mencari Tuhan di laboratorium, di teleskop, di setiap teori, tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan. Dan sekarang, Tuhan justru menemuiku lewat seorang anak kecil. Victor menatap wajah Raffi, suaranya pecah. Aku kalah, tapi aku bahagia kalah dari iman sekecil ini. Raffi hanya mengangguk pelan. Tuhan tidak melihat siapa yang paling pintar, Pak.
Tuhan hanya mendengar siapa yang paling ikhlas. Detik itu juga, Victor memerintahkan asistennya untuk membawa koper besar berisi uang hadiah yang ia janjikan. Sesuai janji, uang ini milikmu, nak, katanya sambil mendorong koper itu ke arah Raffi. Namun bocah kecil itu menggeleng pelan. Lebih besar dari, saya gak mau uang itu, Pak. Kalau Bapak benar-benar ingin berterima kasih pada Tuhan, gunakan uang itu untuk membangun sekolah dan rumah sakit buat anak-anak miskin. Biar mereka juga bisa belajar dan sembuh seperti saya hari ini. Suara tangis mulai terdengar di antara penonton. Kamera menyorot wajah-wajah yang meneteskan air mata haru, menyaksikan dua generasi, dua dunia, bertemu dalam satu makna keikhlasan. Malam itu, berita tentang peristiwa luar biasa itu menyebar ke seluruh dunia. Headline di berbagai negara menulis, bocah SD menyadarkan miliarder ateis, dunia menangis menyaksikan keajaiban iman. Sementara itu, Victor benar-benar menepati janjinya. Dari uangnya, ia membangun sekolah Cahaya Hati, tempat ratusan anak miskin belajar gratis. Dan di gerbang sekolah itu, terpampang kalimat kecil dari Raffi. Lebih besar dari, ilmu tanpa iman membuat sombong, iman tanpa amal membuat kosong. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa luar biasa itu. Dunia masih membicarakannya, tentang bocah SD yang membuat seorang miliarder ateis berlutut, bukan karena kekuatan, tapi karena ketulusan iman. Di berbagai negara, media menyebutnya sebagai keajaiban abad ini. Namun bagi Raffi, hidupnya kembali sederhana seperti dulu. Ia tetap bersekolah di desa, membantu orang tuanya di sawah, dan setiap malam berdoa di kamar kecilnya yang diterangi lampu minyak. Ia tak pernah merasa menjadi pahlawan, baginya, semua itu hanyalah jawaban dari doa kecil seorang anak kepada Tuhannya. Sementara itu, Victor Legrand kini bukan lagi miliarder arogan yang disanjung dunia. Ia menjual sebagian besar perusahaannya, menghabiskan waktunya mendampingi anak-anak di sekolah Cahaya Hati yang ia bangun bersama Raffi. Setiap pagi, pria yang dulu mencemooh iman kini berdiri di depan kelas, mengajarkan sains sambil menanamkan nilai kasih dan kerendahan hati. Di dadanya tergantung kalung kecil berisi sebutir nasi dan tanah, bukti sederhana yang dulu membuka matanya pada kebesaran Tuhan. Kadang, ketika menatap benda itu, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Suatu sore, Victor datang ke rumah Raffi di desa. Ia membawa buku dan selembar surat. "Nak," katanya pelan, "aku ingin kau tahu, hidupku baru dimulai setelah aku kalah darimu." Raffi tersenyum kecil. "Saya gak menang, Pak. Tuhan aja yang mau Bapak sadar." Mereka duduk di bawah pohon mangga, menyaksikan langit sore yang perlahan berubah jingga. Saat itu, Victor berkata sesuatu yang membuat Raffi terdiam lama. "Lebih besar dari, aku dulu menatap langit untuk mencari Tuhan. Sekarang aku sadar, Tuhan tidak jauh di sana. Dia ada di hati manusia yang tulus seperti kamu." Hari berganti tahun, sekolah Cahaya Hati berkembang, menjadi tempat belajar ribuan anak dari berbagai agama dan bangsa. Nama Raffi dikenal di seluruh dunia, tapi ia tetap rendah hati. Ketika wartawan datang, ia hanya berkata, "Lebih besar dari, saya tidak mengubah dunia. Saya cuma menunjukkan bahwa Tuhan masih bekerja lewat hal-hal kecil." Di malam hari, ketika seluruh desa terlelap, Raffi menatap bintang dan berbisik lembut. "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah mengajarkan dunia lewat seorang anak kecil yang tak punya apa-apa, kecuali keyakinan." Kisah itu berakhir bukan dengan kemenangan atau kekalahan, tapi dengan kesadaran bahwa iman sejati tak perlu pembuktian, cukup dirasakan, dihidupkan, dan diamalkan. Dan di layar dunia, jutaan orang meneteskan air mata ketika mendengar kalimat terakhir dari Raffi dalam sebuah wawancara. "Lebih besar dari, Tuhan tidak butuh kita percaya untuk ada. Tapi kita butuh percaya agar hidup kita punya makna." Tahun demi tahun berlalu, dan dunia telah banyak berubah sejak kejadian di panggung megah itu. Nama Victor Legrand kini tidak lagi identik dengan kesombongan ilmu, melainkan dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Ia menjadi simbol perubahan,
bukti bahwa hati yang keras sekalipun bisa dilunakkan oleh secerca iman. Namun waktu tak bisa dilawan. Di usia senjanya, Victor jatuh sakit. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya tenang. Di kamar rumah sakit sederhana milik sekolah yang ia bangun bersama Raffi, ia menatap langit senja dari jendela. "Dulu aku mencari Tuhan di langit," bisiknya. "Sekarang aku tahu, Dia ada di setiap napas yang kutarik." Raffi, kini sudah tumbuh menjadi pemuda yang bijak dan rendah hati, datang menengoknya. Ia duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan Victor yang dingin tapi masih hangat oleh kasih. "Pak Victor, semua anak di sekolah berdoa buat Bapak," katanya lembut. Victor tersenyum lemah, menatap mata pemuda yang dulu membuatnya menangis di depan dunia. "Raffi, kalau aku pergi nanti, jangan bersedih. Aku tidak mati, aku hanya pulang kepada Dia yang dulu aku ingkari." Air mata Raffi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk dan berdoa dalam hati, memohon agar orang yang dulu menantang Tuhan kini diterima di sisinya dengan damai. Beberapa hari kemudian, Victor menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di bibir. Di tangannya masih tergenggam kalung kecil berisi sebutir nasi dan segenggam tanah, simbol sederhana dari keajaiban iman yang pernah menyadarkannya. Dunia kembali berduka, bukan karena kehilangan miliarder besar, tapi karena kehilangan sosok yang telah mengajarkan makna paling dalam dari kata percaya. Pemakamannya dihadiri ribuan orang dari berbagai agama dan bangsa. Mereka menunduk, menangis, dan berdoa dengan cara masing-masing, karena mereka tahu, seorang manusia telah kembali dengan hati yang bersih. Beberapa minggu setelah kepergian Victor, Raffi berdiri di depan sekolah Cahaya Hati, yang kini lebih megah dari sebelumnya. Di tembok utama terpampang wajah Victor dengan kutipan kecil. "Lebih besar dari, ilmu menuntunku pada kesombongan, tapi iman menuntunku pulang." Raffi menatap langit, angin sore berhembus lembut seolah membisikkan nama gurunya. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Ia bersumpah untuk melanjutkan cita-cita itu, mengajarkan generasi baru bahwa Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dihidupi dalam kasih, ilmu, dan amal. Tahun-tahun berlalu, dan kisah tentang bocah SD yang menyadarkan miliarder ateis itu menjadi legenda di seluruh dunia. Buku tentang mereka diterjemahkan ke puluhan bahasa, film dokumenter dibuat, dan sekolah mereka menjadi tempat ziarah spiritual bagi banyak orang. Namun bagi Raffi, semua itu bukan tentang ketenaran. Suatu malam, ia duduk di halaman sekolah, menatap bintang dan berbisik. "Lebih besar dari, ya Allah, jika kisah ini bisa membuat satu orang saja mengenalmu lebih dekat, maka biarlah seluruh hidupku menjadi saksimu." Dan malam itu, di bawah langit yang sama, bintang paling terang seolah bersinar lebih lembut, seakan Tuhan sendiri tersenyum pada dua jiwa yang telah mengajarkan dunia arti sesungguhnya dari iman dan kasih. Malam itu, udara di sekitar sekolah Cahaya Hati terasa berbeda. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di halaman sekolah, Raffi, yang kini telah dewasa dan menjadi guru bagi ratusan anak miskin, duduk sendiri di bawah pohon mangga tempat ia dulu berbincang dengan Victor. Di pangkuannya, tergeletak sebuah buku lusuh berisi tulisan tangan Victor yang ia temukan setelah kepergiannya. Di halaman terakhir tertulis, "Jika suatu hari aku tak lagi di sini, ajarkan mereka bukan hanya cara mencari Tuhan, tapi juga cara mencintainya." Membaca itu, air mata Raffi mengalir tanpa suara. Ia menutup buku itu, menatap langit yang penuh bintang, dan berbisik. "Lebih besar dari, Pak Victor, aku tidak akan berhenti. Cahaya yang Bapak nyalakan akan terus hidup." Beberapa menit kemudian, dari arah sekolah terdengar suara anak-anak kecil membaca doa dengan penuh semangat. Mereka berbaris di aula, mengenakan seragam sederhana, dan di depan mereka berdiri potret Victor tersenyum lembut. Di samping potret itu, Raffi menyalakan lilin besar, simbol bahwa ilmu dan iman harus terus menyala bersama. "Anak-anakku," katanya dengan suara bergetar, "ingatlah, orang besar bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa memberi tanpa mengharap kembali." Pak Victor dulu tak percaya Tuhan,
tapi akhirnya dia jadi bukti nyata bahwa Tuhan tak pernah berhenti menunggu kita. Di luar aula, angin berhembus pelan. Daun-daun pohon mangga bergoyang lembut seolah ikut mengamini doa anak-anak itu. Beberapa orang tua yang datang menonton upacara malam itu meneteskan air mata. Mereka tahu, tempat kecil itu bukan sekadar sekolah, tapi titik awal perubahan banyak hati di dunia. Beberapa dari mereka dulunya ragu, skeptis, bahkan marah pada Tuhan, tapi setelah mendengar kisah Victor dan Raffi, hati mereka luluh, dan doa pun kembali hidup dalam dada yang lama kosong. Sekolah Cahaya Hati telah menjadi mercusuar iman di tengah dunia yang semakin gelap oleh kesombongan. Malam semakin larut. Setelah semua anak pulang, Raffi kembali duduk di halaman, menatap bintang paling terang di langit. Ia tersenyum kecil, mengangkat tangan dan berdoa dengan suara bergetar. Lebih besar dari, "Ya Allah, Engkau telah tunjukkan bahwa kekuatan bukan pada uang, bukan pada kepintaran, tapi pada hati yang berserah. Terima kasih telah mempertemukanku dengan orang yang dulu menolakmu, tapi akhirnya mengajariku makna mencintaimu." Dalam keheningan malam, angin berhembus lebih lembut dari biasanya, seperti ada bisikan halus yang menjawab. "Aku tidak pernah jauh, Raffi. Aku hanya menunggu manusia datang dengan hati." Dan sejak malam itu, setiap kali cahaya bulan jatuh ke halaman sekolah, orang-orang bersumpah melihat siluet dua sosok berdiri berdampingan, seorang pria tua dengan jas hitam dan seorang anak kecil berseragam sekolah. Keduanya menatap bintang sambil tersenyum, seolah Tuhan sendiri telah mempersatukan mereka kembali dalam kedamaian abadi. Tahun demi tahun berlalu, dan dunia semakin modern, penuh dengan teknologi dan kecerdasan buatan. Namun di tengah hiruk-pikuk zaman yang semakin melupakan Tuhan, Sekolah Cahaya Hati tetap berdiri teguh. Kini, sekolah itu telah menjadi sebuah yayasan besar yang menampung ribuan anak miskin dari seluruh penjuru dunia. Di pintu gerbangnya, terpampang tulisan emas, "Ilmu tanpa iman ibarat cahaya tanpa arah." Di dalamnya, foto Victor dan Raffi digantung berdampingan, dua sosok yang telah mengubah dunia dengan keikhlasan. Tapi malam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit mendadak dipenuhi cahaya lembut berwarna keemasan. Tepat di atas sekolah itu, anak-anak yang sedang berdoa di musola kecil berlarian ke halaman, menatap langit dengan mata penuh takjub. "Guru, lihat, cahaya itu membentuk dua sosok," seru seorang bocah. Dan benar saja, dari cahaya yang menari-nari di langit, tampak siluet seorang pria tua dan seorang anak kecil, berdiri berdampingan. Salah satu guru yang menyaksikan peristiwa itu menangis terseduh. "Itu, Victor dan Raffi," bisiknya. Semua orang bersimpul, menangis, dan berdoa. Mereka tahu, itu bukan sekadar fenomena langit. Itu adalah tanda cinta dari Tuhan, bahwa amal dan doa yang tulus tidak pernah hilang, melainkan menjadi cahaya abadi di langit iman manusia. Keesokan harinya, berita tentang keajaiban itu menyebar ke seluruh dunia. Media internasional memberitakan fenomena tersebut dengan judul besar, "Dua Sosok Cahaya di Langit, Mukjizat dari Sekolah Cahaya Hati." Ribuan orang datang ke sekolah itu, tidak hanya untuk melihat, tapi untuk merenung dan berdoa. Di antara kerumunan itu, seorang ilmuwan terkenal asal Eropa berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. "Aku pernah menjadi seperti Victor," katanya lirih. "Dan hari ini, aku juga ingin kembali kepada Tuhan." Dari hari itu, banyak hati yang tersentuh, banyak jiwa yang kembali mengenal makna iman. Sekolah kecil itu, yang dulu lahir dari tantangan dan pertarungan ego, kini menjadi pusat kebangkitan spiritual dunia. Di ruang utama sekolah, lilin besar di depan potret Victor dan Raffi menyala dengan tenang. Seorang anak kecil menaruh secarik kertas bertuliskan, "Terima kasih telah membuat kami mengenal Tuhan tanpa takut berpikir, dan berpikir tanpa kehilangan iman." Kertas itu tertiup angin dan menempel di kaca jendela, seolah pesan itu ingin terbang ke langit. Guru-guru yang melihatnya hanya bisa tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, kisah ini bukan sekadar legenda, tapi warisan cahaya yang abadi. Sebuah bukti bahwa kebaikan dan keimanan, bila disampaikan dengan cinta, bisa menggetarkan seluruh dunia.
Malam itu, langit kembali hening. Namun di antara ribuan bintang yang bertaburan, satu bintang paling terang bersinar di atas sekolah cahaya hati. Seolah menatap bumi dengan lembut, bintang itu berkelip 3 kali, seperti salam dari 2 jiwa yang kini damai di sisi Tuhan. Dan setiap kali seseorang datang berdoa di bawah sinar bintang itu, mereka selalu merasakan hal yang sama, kehangatan, kedamaian, dan suara lembut yang berbisik. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua penonton YouTube yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga kisah miliarder ateis dan anak SD yang mempermalukannya di depan dunia menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa keajaiban iman selalu hidup di hati yang tulus. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kisah ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dengan kebahagiaan dan cahaya yang tak pernah padam. Amin ya Rabbal